baik. Saya akan mulai dengan, nah ini dia. Nah, pertanyaannya selalu, ini tuh di layarnya muncul yang 2 slide atau 1 slide? Ada yang ini? Boleh kasih 1 slide, Pak. 1 slide ya, aman ya. Oke, karena ini kadang-kadang yang di sini, layar sini yang muncul, kadang-kadang layar di sana muncul, jadi kadang-kadang bingung juga yang mana ya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai tentang keamanan World Wide Web. Kita mulai dulu dari sejarahnya. Sejarahnya sistem World Wide Web ini dikembangkan oleh ini Bapak namanya Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee ini seorang peneliti yang bekerja di CERN. CERN itu pusat penelitian di Swiss ya, di Switzerland. Ini tempat penelitian bidang fisika. Di sana tuh ada di CERN itu ada linear particle accelerator. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol soal partikel terkecil di dunia itu apa sih sebetulnya partikelnya ya? Kalau dulu zaman kita mungkin nggak tahu ya, zaman saya itu mungkin paling kecil itu dulu atom ya, molekul dulu, terus atom. Oh ternyata ada apa tuh? Ada elektron, proton, neutron, nah, dan seterusnya gitu ya. Terus kalau sekarang quark ya, quark partikel terkecil. Nah itu gimana cara menemukan partikel terkecil itu? Jadi ini tadi ya misalnya saya nggak tahu sekarang apa ya atom apa itu yang diputar di linear particle accelerator ya. Makin lama makin kencing, makin kencang, kemudian ditabrakkan kepada sebuah bahan ya, bahan substrat tertentu ditabrakkan nanti muncrat gitu kan ya. Nah itu nanti ada komponen-komponen atau apa sih namanya sebetulnya partikel terkecil muncul, nah itulah yang dicoba ditangkap ya. Nah karena di sana itu penelitinya banyak dari berbagai negara, dari berbagai latar belakang, maka dokumen-dokumen yang dihasilkannya pun bervariasi ya. Ada yang pakai word prosesornya berbasis Office ya, Microsoft Office, ada yang berbasis Teh ya, LaTeX, ada yang berbasis kalau dulu ada Microsoft Word Perfect, ada macam-macam ya dokumennya. Itu satu format berbeda-beda. Yang kedua, ini kalau dokumen terus disimpannya di mana? Ini ingat zaman dulu ya, jangan awal 90-an atau akhir 80-an. Dokumen mau ditaruh di mana, susah sekali gitu ya. Kemudian si Pak Tim Berners-Lee ini punya ide gimana kalau dokumen itu kita simpan di dalam sebuah sistem hypertext yang mana user itu seolah-olah bukan tidak perlu tahu ya, tidak perlu tahu itu ada di tempat mana ya, sehingga memudahkan dia mencari dokumen atau mengunduh dokumen itu. Dulu semua dokumen itu disimpan dalam bentuk FTP ya, di dalam sebuah file server namanya FTP ya. Sebentar ini saya nyalain aja biar lebih jelas. File servernya itu FTP server ya. Jadi tapi kalau FTP kan kita harus login ya ke sana ke FTP servernya, kemudian kita pindah ke direktur ini, pindah direktur ini. Kalau kita nggak tahu lokasinya ya nggak ketemu dokumennya. Ya, jadi kita harus menelusuri gitu ya, linear gitu ya. Maka kemudian dia menciptakan sistem hypertext ini, dia sederhanakan dari standar yang ada. Maka dia menyederhanakan dokumen ya, format dokumen itu dengan yang dia sebut HTML, Hypertext Markup Language. Ini merupakan sebuah penyederhanaan dari SGML ya, Standard Generalized Markup Language ya, SGML. SGML itu udah ada standarnya, tapi complicated ya, standarnya banyak sekali complicated. Sama dia dipangkas, ya nggak penting-penting tuh dia buang, akhirnya dia buat yang sederhana HTML. Jadi HTML kalau Anda udah pada tahu kan ya, ada tag ya, ada dokumen itu disederhanakan dalam strukturnya. Misalnya heading itu ada heading level 1, 2 dan seterusnya, H1, H2, H3 dan 4 gitu ya, dan seterusnya untuk menunjukkan headingnya. Kemudian konten ada satu paragraf dan seterusnya itu. Nah, dia buatnya HTML itu sederhana, sangat sederhana. Jadi kadang kalau kita membuat inovasi itu bukan sesuatu yang kompleks, tapi kita menyederhanakan sesuatu yang kompleks pun bisa jadi inovasi. Nah, itu yang dilakukan itu ya dari segi formatif. Kemudian dia juga membuat protokolnya ya.
protokol yang sederhana, dia buat namanya HTTP, Hypertext. T-nya saya lupa, transfer atau transport atau transfer ya, transfer protokol ya, transfer protokol. Jadi ini modelnya beli putus gitu. Get me something, ini jawaban. Misalnya get sebuah file, jawabannya adalah ini. Ya dia buat lagi-lagi dia buat sebuah sistem yang sederhana. Cerita panjang lebarnya itu ada di dalam bukunya yang berjudul namanya Weaving the Web. Ya, jadi ini bukunya karangan dia, cerita tentang ini semuanya. Ya. Ini kalau dilihat ini tampilannya pada zaman dulu kayak gini ya. Komputernya masih komputer layar tabung, dan ini komputernya menggunakan sistem operasi Next. Kalau di zoom Anda nanti bisa lihat ke sana. Nah, nantinya dalam perjalanannya semua temuannya ini oleh si Pak Tim Berners ini di public domain kan, sehingga bisa digunakan setiap orang sesukanya. Ya, kalau public domain itu begitu, sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan uang ya, royalti atau apapun dari temuannya ini. Ya, dia dapat penghargaan macam-macam gitu akhirnya. Oke ya. Nah, ini dikembangkan awalnya sejarahnya itu dia dikembangkan di atas sistem operasi Next Step atau ini ya, komputer Next. Jadi kalau komputer Next ini adalah sebuah komputer yang dikembangkan oleh Steve Jobs ketika dia keluar dari Apple atau ditendang dari Apple. Setelah ditendang dari Apple, si Steve Jobs ini buat perusahaan baru ya. Tadinya dia nggak mau buat perusahaan baru, akhirnya dia buat perusahaan baru buat komputer yang namanya Next ini. Komputernya luar biasa hebat ya. Dia mengembangkan macam-macam ya, mulai dari user interface-nya. User interface-nya ini di Next Step ini akhirnya menjadi cikal bakal Mac OS yang sekarang ya. Jadi semua Mac OS sekarang itu cikal bakalnya dari si Next Step ini. Nah, awalnya juga dia OS ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa Objective-C ya. Sampai sekarang ke bawah ke Mac, sekarang jadi Swift ya. Jadi ini awalnya gitu. Nah, yang menariknya jadi ini monitornya kayak gini, tapi sebetulnya komputer belakangnya Nexim sama macam-macam. Nah, ini yang komputer yang saya gunakan waktu dulu saya kerja dengan menggunakan komputer seperti ini ya. Bagus sekali, luar biasa. Kemudian yang menariknya dari si Pak Tim Berners-Lee ini, dia membuat aplikasinya sederhana juga ya. Jadi dia membuat aplikasi sederhana, dan akhirnya aplikasinya ini hanya ada di komputer Next ya. Komputer Next, kemudian juga ada di komputer Unix juga ya. Gitu ya. Komputer Next, komputer Unix ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya ada mahasiswa kerja praktek. Mahasiswa kerja praktek di Amerika, di Illinois. Nah, mahasiswa kerja praktek ini kerja prakteknya di NCSA, ya, National Supercomputingnya di Amerika. Gitu ya. Nah, mereka dikasih kerja praktek apa? Disuruhlah membuat program yang namanya Mosaic. Ini web browser yang multiplatform. Kehebatannya dia apa? Multiplatform ya. Multiplatform, dia ada di Windows, Mac ini Mac OS sistem lama ya, sistem 9, Unix dan seterusnya. Jadi source code-nya dibuka supaya orang bisa ikutan ya. Jadi ini X Windows kalau di Unix ya, dan seterusnya. Maka begitu ada sistem yang multiplatform ini, maka semuanya ini menjadi aksesibel ya. Kalau dulu kan hanya orang yang pakai Next atau pakai Unix ya bisa pakai itu. Sekarang ada orang yang menggunakan Windows, Mac bisa mengakses yang namanya World Wide Web tadi. Nah, perlu diperhatikan juga dulu Windows ini masih 3.1 ya, 3.1 ya. Sebelum Windows-nya nanti berubah jadi Windows 95 ya. Nah, di zaman itu di Windows tidak ada web browser, nggak ada Internet Explorer ya. Yang ada hanya ya sistem-sistem biasa ya. Karena waktu itu Microsoft belum menganggap internet sebagai bagian yang penting ya, sebagai environment yang penting. Nah, tapi begitu muncul Mosaic ini luar biasa goncangnya, wah, orang-orang mulailah melirik si World Wide Web. Jadi World Wide Web mulai digunakan di banyak tempat. Nah, akhirnya si World Wide Web ini karena sudah mulai digunakan di banyak tempat,
mulailah muncul revolusi-revolusi baru di situ. Nah, yang menariknya juga akhirnya juga salam dalam sejarahnya juga si mosaik ini kan dikembangkan di Illinois ya, di Illinois di NCSA. Ini saya tuliskan aja dulu ya, sebentar. Saya tuliskan, maaf. Ya. Ini mosaik yang dikembangkan di NCSA ya, oleh mahasiswa kerja praktek. Nah, ini Mark Andreessen dan kawan-kawan. Nah, malah ini NCSA ya. Ini kenapa ini penting? Nah, di dalam sejarahnya, sorry ya, di dalam sejarahnya kan ya. Tadi kalau kita lihat ini kan dia membuat HTML dan HTTP gitu ya. Jadi web server, ini web servernya dia buatin juga ya, web server. Karena si web servernya ini sebuah, kalau di Unix ingat ya, daemon ya, yang kita bicara tentang port itu segala macam ya. Maka dia disebutnya namanya HTTPD ya, HTTP server HTTPD. Punyaannya CERN ya, CERN HTTPD. Nah, di sini selain mengembangkan ini juga grup NCSA ini akhirnya mengembangkan juga web server juga. Jadi web server ada HTTPD buatannya si CERN ya, CERN HTTPD, ada HTTPD buatannya NCSA. Nah, karena yang NCSA ini banyak dikerjakan oleh banyak orang, dibuka segala macam, maka NCSA-nya ini HTTP-nya nih ya, HTTP server ini yang banyak, maaf, yang kemudian mulai banyak dioprek orang ya. Dan nanti ada NCSA HTTPD ya, web server juga. Jadi itu ya. Nah, kenapa ini penting? Nah, tadi ya web kemudian web server banyak yang beralih dari yang CERN tadi ke buatan NCSA ini. Ya. NCSA web servernya kan tadi ini dikerjakan kerja praktek dan seterusnya. Lama kelamaan komunitas juga ikut berkontribusi banyak ya, ini kan karena open source, komunitas ikut berkontribusi. Saya nambahin lagi. Nah, oleh si maintainer NCSA HTTPD ini kemudian di-apply itu ya, patch dari orang-orangnya, ada patch, apply sehingga HTTPD-nya ini menjadi lebih baik terus. Tetapi jumlah patch-nya makin lama makin banyak ya, pendukungnya makin banyak ya, komunitas open source-nya makin banyak sehingga mereka kewalahan ini, sehingga lambat dalam melakukan update si NCSA HTTP server ini. Sehingga orang-orang kesel, akhirnya mereka buat lagi fork ya. Dari si NCSA HTTP server ini dia buat fork baru namanya HTTP server yang tambal sulam. Patch ya. Jadi patch HTTP server. HTTP server yang sudah di patch itu. Karena dia tambal sulam, disebutnya kan kalau bahasa Inggris tambal sulam itu patch ya. Ini patchy ya. Jadi tambal sulam. Jadi disebutnya namanya Apache web server. Karena orang-orang bilang Apache, oh udahlah diganti aja jadinya jadi Apache ya. Jadi Apache itu munculnya dari sini ya, dari Apache web server ya, ceritanya gitu. Dari sisi klien, nah ini ceritanya banyak lagi. Ini saya lagi baca ulang buku ini. Buku sedang baca ulang namanya buku The New Thing karangan Michael Lewis ya, bukunya ini bercerita tentang Silicon Valley pengembangannya, dan ini bercerita tentang salah satu aktornya yaitu Jim Clark. Ini ceritanya panjang lebar ya sejarahnya. Jim Clark ini dia yang membuat Silicon Graphics. Ceritanya hebat lah ceritanya di sini. The New Thing ini cerita tentang gimana perjuangan salah satu orang yang namanya Jim Clark tadi. Orang-orang nggak terkenal, mungkin nggak paham ya. Kalau orang tahunya kan Steve Jobs ya, sebelum di internet itu ini ya, yang ngetop setelah Steve Jobs itu di Apple komputer segala macam, kalau di internetnya adalah ini. Si Jim Clark akhirnya nanti dalam perjalanannya keluar dari Silicon Graphics, dia ditendang Silicon Graphics dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia punya ide, kalau saya membuat web browser aja ya. Maka dia panggillah si anak-anak ini. Mark Andreessen kan tadi di Illinois ya, teleponlah sama si
Jim Clark. Datanglah ke sini ke Silicon Valley. Yuk presentasi kamu tentang ini mosaik, presentasi lah ya, mosaik segala macam. Terus kemudian, wah ini keren amat. Gimana kalau kita komersialkan? Ya kata Mark Andreessen kan, nggak bisa. Ini kerjaan kerja praktek, nggak bisa dikomersialkan kayak begitu gitu. Ya udah kalau gitu kita buat baru lagi aja. Gitu. Buat aplikasi baru yang membuat web browser. Jadi si Mosaic ini ditulis ulang yang dia sebut perusahaan namanya tadi Mosaic Communication Inc. kalau nggak salah. Akhirnya dikasih nama jadi Netscape. Ya, gitu. Nah, Netscape ini dalam sejarahnya ini tahun 95 ya. Dia 92 lah, 93 94 lah. Gitu. Akhirnya si Netscape ini oleh si Jim Clark 94 ini Netscape ini 94 akhirnya di bawah dia bilang gini, ini perusahaan ini baru nih ya. Tapi saya butuh uang untuk pendanaan segala macam. Maka Netscape ini oleh dia itu di IPO-kan. Nah, orang itu di sana masih bingung ya. Dulu standar orang meng-IPO-kan perusahaan di sana itu harus ada ini ya revenue stream yang positif berturut-turut ya, bukan berturut ya. Ada revenue stream yang positif mungkin sekitar 2 atau 4 tahun ya berturut-turut boleh gitu ya. Itu baru perusahaan bisa IPO. Nah ini perusahaan dibangun tahun 94, baru 1,5 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian tahun 95 si perusahaan ini di IPO-kan oleh Jim Clark. Maka orang-orang tidak percaya karena ini satu perusahaan belum berusianya itu baru 1 tahun ya, revenue stream-nya ada tapi masih minus. Nah pendapatannya masih minus. Kok nekat di IPO-kan ya. Jadi dia dia mengatakan bahwa ini sebenarnya future ya, future growth-nya eksponensial, future-nya sangat tinggi, maka dia bilang ini punya potensi luar biasa. Orang-orang ketawa ya, nggak ada yang mau ngambil itu, tapi Netscape ini sahamnya tiba-tiba meledak ya. Dari saya lupa pertama itu $14 kalau nggak salah menjadi $112 kalau nggak salah jadi $140 lah, pokoknya menjadi 10 kali lipat dan lebih gitu ya. Sehingga orang-orang akhirnya kemudian merasa bahwa ini adalah the next big thing waktu itu di Silicon Valley. Inilah yang memulai .com boom. Ya, jadi kalau kita cerita tentang .com, meledaknya .com, ya ini ya ceritanya gitu. Dan akhirnya sejak itu ditiru-tiru orang sampai sekarang. Jadi kalau Anda lihat IPO-nya Gojek dan Tokopedia, GoTo, itu mengikuti apa langkah-langkah atau sejarah yang dilakukan oleh si Netscape ini. Gitu. Jadi ini Netscape ini merupakan salah satu tonggak sejarah di dalam dunia tech companies ya. Gitu ya. Jadi ceritanya panjang ya. Dan story-nya itu luar biasa. Saya bisa cerita banyak. Saya banyak baca buku tentang ini karena dulu kebetulan saya juga terlibat di sini. Jadi karena dulu saya mengenal World Wide Web itu karena komputer kerja saya adalah komputer Next. Sehingga saya dulu kerjanya dengan komputer yang seperti ini, sehingga saya mengenal awalnya ya tadi ketika World Wide Web dikembangkan dalam bentuk komputer aplikasi komputer Next, kemudian munculnya Mosaic, kemudian Netscape dan seterusnya. Jadi ya tidak ada Apache, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mulailah ini the new thing di dalam dunia teknologi itu adalah internet ya. Internet booming zaman ini. Gitu ya. Ini nanti sejarahnya bisa panjang lagi nih, bisa saya cerita 1 jam lagi soal historinya ini. Dan ini menarik ya. Ini adalah tonggak sejarah. Kalau dulu perusahaan-perusahaan itu secara keuangan dimonopoli oleh investor ya. Investor non teknis ya, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang manajemen gitu ya. Maka engineers itu nggak dapat apa-apa. At the end of the day nanti mereka ditendang, semua keuntungan itu diambil oleh orang-orang yang mengetahui bisnisnya. Ya. Nah ini sejarah bahwa engineers pun akhirnya bisa kaya raya. Jadi engineers ini di sini kaya raya semua. Ya gitu. Itulah sebabnya ini merupakan tonggak penting juga karena ini untuk menunjukkan bahwa engineers rule gitu ya. The world kayak kita ini rules the world itu gara-gara bahwa engineers pun punya peranan pentingnya. Ini ya. Nah,
konsep si World Wide Web adalah centralized, sentralisasi bahwa ada satu web server yang kemudian diakses oleh banyak pihak. Jadi ini centralized. Nah, jadi kalau kita lihat filosofi dari sebuah sistem komputer tuh ada yang centralized, ada yang decentralized, centralized, decentralized, bolak-balik. Dulu zaman awalnya tuh adalah mainframe ya, mainframe tuh centralized semuanya, mainframe centralized, kemudian muncullah server-server yang kecil ya, mini, nanti munculnya personal komputer menjadi decentralized, kemudian muncullah web ini ya, jadi centralized lagi. Sekarang adanya mobile phone agak sedikit decentralized lagi ya, jadi kalau kita sebut semuanya powernya di edge computing ya, dan seterusnya lagi decentralized gitu ya. Terus kemudian sekarang munculnya blockchain segala macam menjadi distributed. Nah ini jadi kita jadi pusing ya, jadi liar ya. Tapi untuk menunjukkan bahwa web ini centralized ya. Jadi kita punya satu central web server yang mana nanti ini diakses oleh kliennya itu dengan menggunakan web browser saja. Nah, kalau kita bicara tentang client server, maka kita harus install aplikasi itu di server dan di klien. Ya, kita pasang dua aplikasi, satu di server, di sisi klien. Kalau yang Anda kebayangkan itu misalnya kita pasang mainan game ya, games. Games itu kan kita pasang programnya, program games ya, program yang games yang network ya. Kita pasang, nah itu kan kita pasang klien. Nanti kita komunikasi dengan server. Nah, repotnya kalau update ya. Kalau ada server update, ada kemungkinan klien harus diupdate. Klien harus unduh lagi programnya untuk update. Kalau ada yang biasa main games kan, waduh, programnya out of date, Anda harus update lagi si program aplikasinya atau gamesnya gitu. Nah, jadi repot. Kalau saya perusahaan yang kantor cabangnya sedikit, komputernya sedikit, ya nggak masalah ya. Tapi kalau Anda lihat kayak perusahaan BRI ya, BRI itu kan kantor cabangnya banyak ya. Setahu saya mungkin lebih dari 1.500 kantor cabang. Bayangin 1.500 kantor cabang itu, kalau Anda harus install aplikasi di 1.500 kantor deh, dan mungkin kotanya nggak sampai 1.500 ya, kan mungkin satu kota mungkin ada banyak ya kantor cabangnya. Tapi Anda bayangin ya, 1.500 ya. Kalau Anda misalnya bisa menyelesaikan 3 kantor cabang per hari, nah itu yang mana biasanya jarang ya. Berarti Anda 500 ya, 500 hari. Berarti 1 tahun. Kalau Anda harus ngupgrade software, 1 tahun ngupgrade software-nya. Lebih 1 tahun, ini nyaris 2 tahun bahkan. Maka dari segi manajemen update client server itu tidak terlalu menarik. Kalau ini kita tinggal update servernya aja, udah update server, udah beres. Karena di client kita hanya asumsinya adanya web browser, selesai. Nah itu yang kita sebut thin client. Artinya di client itu tidak perlu ada software yang atau komputer yang thick. Ya kalau kita punya operating system segala macam itu kita sebutnya thick. Kalau kita harus ini comparable-nya adalah thin. Ya, jadi ini. Maka thin client itu menjadi solusi yang menarik. Nah, pada awalnya sejarahnya web itu sangat sederhana ya. Tadi si Tim Berners-Lee kan hanya HTTP ya, HTML. Nah, itu kita sebut web 1.0 ya. One way, centralized. Ya udah gitu aja ya. User nggak bisa terima apa aja, ada apa adanya gitu. Ini tidak terlalu menarik ya, karena ya itu kalau untuk satu hal yang cari informasi ya oke lah, informational oke. Tapi begitu kita pengen membuat sebuah yang sistem yang transaksional susah banget pada zaman itu ya. Kemudian kalau kita ingin membuat satu sistem yang interaktif susah ya, karena tadi cuma ada teks, image sudah. Ya. Maka mulailah orang mengembangkan konsep plugin ya. Plugin adalah software yang bisa ditanamkan di web browser sehingga dia punya fitur tertentu. Maka muncullah plugin seperti Macromedia Flash atau Shockwave ya. Itu dipasang di komputer kita sehingga kalau di sana ditambahkan flash ya, kode flash, maka ketika di-download maka di dalam web browser kita bisa interaktif. Sekarang flash sudah mati ya. Tapi lihatlah ya, ini perkembangan seperti itu. Karena kita ingin membuat satu sistem yang usable ya. Dari kacamata pengguna itu user experience-nya menarik ya. Nah, kemudian muncullah lagi gimana ya caranya ini kalau jangan statik aja, gimana kalau bisa interaktif ya. Awalnya di sisi server juga diperkenankan juga menanam program-program yang namanya Common Gateway Interface. Nanti kita lihat sedikit tentang itu di server ya. Tapi lama-kelamaan menjadi sesuatu hal yang kita nggak bisa hanya taruh
interactivity itu di server, karena nanti user harus download terus ya, harus download sesuatu dari server, harus download kodenya segala macam. Bisa nggak kita membuat sesuatu yang running di dalam web browser? Maka mulailah dikembangkan oleh pihak-pihak yang independen ya. Ada yang namanya Java ya. Java itu dikembangkan sehingga dia bisa membuat virtual machine di dalam apapun ya. Jadi kita membuat virtual machine di dalam web browser kita, ada Java Virtual Machine, seolah-olah itu ada satu sistem komputer sendiri, JVM ya, Java Virtual Machine, yang mana kita bisa menjalankan program di situ. Jadi dalam web browser itu jadi kayak OS sendiri di dalam web browser kayak komputer sendiri, kita menjalankan program sendiri yang dibuat dalam bahasa Java gitu ya. Java dibuat jalan di situ. Nah, Java heavy ya, Java heavy. Masih ingat ini ya kan, ini masih ingat tahun 90-an ya. Jadi komputer pada waktu itu nggak kayak sekarang ya, komputer ini berat, heavy ya. Nah, gimana kalau kita buat lagi sesuatu yang bisa jalan lagi di web browser tetapi tidak terlalu heavy? Maka dikembangkan juga script ya, yang namanya JavaScript. Tidak bentuknya tidak sebuah virtual machine yang dijalankan di virtual machine, karena kalau itu virtual machine kita membuat satu kayak virtual machine lagi, satu mesin dalam web browser ya. Kalau ini enggak, memang masih dijalankan si web browser, dieksekusi oleh web browser. Maka dibuatlah language baru yang namanya JavaScript ya, oleh pihak yang berbeda. Gitu ya, supaya bisa interaktif ya. Ini dalam ini sejarahnya, jadi supaya kita paham ini web akan larinya kemana ya, nanti web 1.0, web 2, dan sekarang adalah web 3 ya. Ini sejarahnya seperti itu. Kita punya asumsi dulu nih, karena kalau kita harus lihat dulu ya arsitekturnya. Arsitektur sistem World Wide Web itu terdiri dari dua pihak yang terhubung oleh jaringan. Jadi ada client dan server yang terhubung dengan jaringan. Server ini adalah web server ya, misalnya di sini adanya tadi ya Apache, karena yang tadi yang NCNC HTTP server sama yang Sun HTTPD-nya udah pada mati semua ya. Yang jadi ngetop adalah yang Apache ini, Apache HTTP server. Kemudian IIS ini adalah ininya si Microsoft ya, Internet Information Server. Ada Nginx ini juga lah spin-off dari si Apache ini. Nginx ini yang larinya untuk membuatnya menjadi lebih high performance. Kalau Apache itu lebih portability, bisa digunakan untuk berbagai hal ya. All multi-purpose lah ya web server. Nginx lebih difokuskan lagi supaya dia bisa cepat ya, segala macam ya. Thread-nya dikencengin lagi, jadi lebih kalah performance. Kemudian dari sisi Java juga kalau saya membuat aplikasi dalam Java sendiri, saya bisa membuat web server sendiri dari Java, maka muncullah web server yang menggunakan Tomcat gitu ya. Nah, dan seterusnya. Sekarang juga ada platform-platform yang bisa menyediakan layanan server ya. Kayak kalau kita menggunakan Python dan Flask gitu ya, nanti di sini ada juga bisa jadi web server. Bisa saya catatkan lagi ya. Misalnya Flask-nya Python misalnya. Dan terus lagi ya tentu saja nanti ada framework yang lainnya, frameworknya Ruby lah, frameworknya Ruby on Rails dan seterusnya ada gitu. Jadi server itu yang di sisi server ya. Nah kemudian ini diakses user menggunakan klien. Klien tentu saja ada yang sifatnya user interface-nya bagus ya, GUI. Mulailah dari tadi ya ceritanya ada Mosaic. Nah Mosaic menjadi Netscape dan lain sebagainya. Si Mosaic itu kan kodenya akhirnya dibuka untuk ke publik segala macam, sehingga Mosaic itu keturunannya menjadi Mozilla, yang jadi Mozilla si Mozilla apa namanya code base-nya ya. Dan dari Mozilla itu dikembangkan berbagai browser lain, Firefox, Chrome dan seterusnya gitu ya. Jadi tadi ya turunannya itu dari karena sejarahnya dari si Mosaic ini. Ya, maka muncullah kita ada Firefox, Chrome, Internet Explorer tentunya, di Mac ada Safari, ada dulu orang yang menggunakan komputer yang kecil atau mobile phone pakai Opera ya yang supaya kecil. Kemudian ada juga Vivaldi, sekarang ada Vivaldi, Brave, Galeon, Epifani, KFM nih kalau di Linux banyak ya. Ada yang text-based, ada yang links pakai LIN. Ada Chameleon, nah, kalau yang command line ada yang wget, curl, dan lain sebagainya. Yang pada prinsipnya ini adalah klien yang berkomunikasi dengan server dengan menggunakan protokol HTTP. Ya. Dan keduanya ini terhubung ke jaringan. Ya.
Nah, sekarang program dapat dijalankan di sisi server, ya kita sebutnya namanya servlet, dan di sisi jaringan. Ya. Di sisi client. Ya. Maka kita melakukan asumsi-asumsi bahwa kita asumsi dulu ya. Kalau dari kata pengguna kita berasumsi servernya ya. Oke, server dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku milik tersebut. Maksudnya apa nih? Maksudnya kalau ada web server www.itb.ac.id itu dimiliki oleh ITB gitu ya. Jadi bukan orang lain. Nah, itu tentu saja nanti kalau kacamata security ini kita langgar semua. Di server dimiliki dikendalikan oleh organisasi yang memiliki server tersebut. Jadi kalau phishing ya atau situs-situs gadungan itu, nah ini melanggar ini. Kemudian juga dokumen yang disediakan di sana, yang disediakan atau ditampilkan bebas dari virus nih, atau ini kalau ini jenisnya malware ya, malicious software ya. Ini kalau ini ya. Dokumen yang disediakan ya kayak ditampilkan bebas dari virus ya, atau etikat jahat lainnya. Jadi tidak malicious ya. Itu asumsi kita ya. Nah, itu yang nanti dilanggar juga. Bagaimana kalau kita bisa menyediakan dokumen yang ada virusnya. Kemudian ini masalah privacy ya. Server tidak mencatat atau mendistribusikan informasi tentang usernya. Misalnya kebiasaan browsing. Nah, inilah yang nanti dilanggar dengan menggunakan cookies ya, cookies gitu. Kayaknya. Nah, cookiesnya itu nggak apa-apa ya kalau ini lognya ini memang ada, web server selalu ada lognya. Tetapi kita tidak ingin log tersebut dikorelasikan sehingga behavior kita diketahui oleh banyak pihak. Jadi kalau saya browsing ITB ya udah browsing ITB aja. Tapi misalnya nanti dikorelasikan lognya ITB dengan lognya Unpad, dengan lognya UI, dengan Dikti segala macam, sehingga bisa dilihat tentang user dan kebiasaan browsingnya kemana aja gitu ya. Nah itu bisa dilihat. Nah kita nggak mau. Gitu ya. Jadi ini masalah privacy. Anda keep it to yourself. Itulah sebabnya banyak perusahaan beli perusahaan yang lain ya. Beli itu yang diperlukan adalah gini ya, untuk melakukan korelasi ke anak-anak perusahaan. Misalnya apa? Kalau di sisi perusahaan misalnya boleh nggak sih Facebook dia beli perusahaan Instagram, WhatsApp segala macam, boleh nggak lognya itu dikorelasikan sehingga kita tahu ini usernya siapa sebetulnya. Nah ini kita tidak ingin ada seperti itu. Nah, dari isi webmaster ya, kita juga berasumsi si pengguna tidak beretikat jahat ya untuk merusak web atau mengubah isinya. Jadi kita tidak beranggapan pengguna itu baik-baik aja ya, nggak melakukan defacing ya seterusnya. Kemudian pengguna juga hanya mengakses dokumen-dokumen atau halaman yang diperkenankan diakses. Jadi nggak boleh misalnya saya kasih directory misalnya. Ini direkturnya II3230 ya. Nah, Anda tidak boleh akses EL6115 misalnya gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi kalau saya naik ke atas, nah kita biasanya serangannya salah satunya adalah kita sebut namanya directory traversal ya. Kita naik ke atas, bisa nggak naik ke atas? Kemudian kita dari atas itu kemudian kita lihat lagi directory di bawahnya ya. Directory di bawahnya atau di atasnya gitu ya, bisa masuk kemana-mana. Jadi nggak boleh dong gitu ya. Nah, ini asumsinya gitu. Meskipun lagi-lagi ini bisa dilanggar. Kemudian identitas pengguna benar, misalnya saya klaim ya, saya Budi Raharjo, benar kan Budi Raharjo? Gitu ya. Ya asumsinya kalau Anda Budi Raharjo ya Budi Raharjo dong. Ya. Kemudian kalau tadi dari sisi klien dan server ya, server dan klien, kemudian kita juga berasumsi bahwa jaringan dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Ya, nanti ini sebenarnya dari man in the middle bisa. Gitu. Informasi yang disampaikan dari server ke pengguna juga terjadi keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga. Ini serangannya itu nanti adalah man in the middle attack, asumsinya itu. Asumsinya, kita nggak disadap lah ya, nggak disadap. Pertama, yang kedua tidak diubah, ya, tidak dilakukan modifikasi. Terus yang ketiga, jaringan bebas dari serangan DOS. Ini asumsi kita. Nah, untuk jaringan ini memang kita keluarkan dari sistem World Wide Web. Ini nanti masalahnya adalah network security ya. Udah kali ini masuk network security, maka kita hanya asumsi dua hal tadi. Kita mulai dengan keamanan web server. Server web ini kan menyediakan informasi baik dalam bentuk informasi statis ya, file aja, atau dinamis ya. Dynamic itu bisa kita kalau sekarang bisa menggunakan jQuery sehingga tampilannya responsif, bisa juga dia mendeteksi asal kita dari negara mana, language yang diubah gitu ya.
Nah, kalau elemen statis itu umumnya diperoleh dengan perintah get di dalam protokol HTTP. Get me something, nih. Jadi beli putus ya. Get me something, nih. Get me something, nih. Udah selesai. Karena tadi kesederhanaannya gitu. Jadi dia karena dia tidak ada apa ya, mengingat yang lamanya, maka dia kita sebutnya namanya connectionless sebetulnya gitu ya. Gimana nih? Nah, susah kalau kita membuat sebuah aplikasi yang berbasis web yang ingin ada state-nya kita pertahankan, maka kita harus melakukannya sendiri karena itu tidak ada di dalam konsep web awalnya. Kemudian hal dinamis bisa macam-macam ya. Jadi mulai dari common gateway interface, server side include, active server space dan lain sebagainya. Caranya banyak macam-macam ya. Nah, sekarang kita bicara soal bagaimana eksploitasinya, eksploitasi server web ini sama dengan gimana kita bisa melakukan ini ya tadi ya, melakukan ini ya kita melakukan melakukan attack terhadap ini ya, server-servernya ini gitu ya. Gimana ya? Nah, maka kita bisa melihat gimana melakukan defacing. Defacing tentu saja bisa macam-macam ya, bisa kita lihat dari aplikasinya, bisa juga masuk ke OS-nya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan, wah ini servernya bermasalah, masuk ke OS-nya. Kalau kita sudah masuk ke OS-nya, sudah sebagai admin ya, sudah sebagai root, maka ya udah selesai kan ya, game over. Secara OS, secara server ya, bukan secara software ya, bukan secara software, secara server. Gitu ya. Ya, jadi ini sebentar nih saya tutup dulu sebentar ya. Sambil ini saya stop dulu ya sebentar. Saya stop dulu sebentar. Ya, nah baik, balik lagi. Ya, jadi ini gimana kita melakukan attack-nya merusak gitu ya. Nah, berarti kita masuk ke server mengubahnya. Ada juga yang levelnya lewat aplikasinya ya, tapi intinya adalah servernya yang kita acak-acak. Ada juga yang kita tidak masuk ke OS tapi datanya. Jadi kita bisa masuk mengubah datanya melalui kelemahan-kelemahan ya. Misalnya melakukan injection dan lain sebagainya. Maka ini berbicara kita cerita tentang aplikasi ya, yang aplikasi-aplikasi. Atau information bocor ya. Misalnya kita tadi ya, kita nggak boleh lihat directory tertentu, tapi directory-nya lupa kita proteksi sehingga orang bisa melihat konten directory tersebut ya. Nah ini misalnya ada contoh laporan keuangan yang hanya bisa diakses oleh orang accounting, ternyata bisa dilihat oleh bagian engineering. Ya. Itu yang apa maksudnya kita yang ngubah yang dahsyat ya. Tapi ada juga yang kita hanya pengen lihat aja ya. Ya ini kalau kita sebut namanya traffic analysis ya. Jadi kita hanya melihat siapa yang melakukan mengakses mana aja di tengah jalan, kita bisa lihat trafiknya. Oh, petanya kayak gini ya. Nah, ini karena traffic tadi transparan, maka kita bisa melihat datanya belum tentu transparan, tapi kita bisa lihat siapa mengaksesnya. Ya. Kemudian kita bisa melakukan serangan yang banyak. Nah, ini susahnya adalah gini, web itu kan tadi beli putus ya, kita ada orang minta ini kasih, minta ini kasih, minta ini kasih. Nah, kita bingung bagaimana membedakan antara orang yang beneran atau enggak. Ya. Maka kita bisa melakukan serangan yang adalah minta request dalam jumlah yang bertubi-tubi, ya, banyak sekali ya. Sehingga akhirnya banjir ya. Banjir request tadi di jaringan sehingga jaringannya habis biasanya gitu. Jadi ini yang kita sebut namanya denial of service attack, karena request yang banyak nih. Tapi request yang banyak itu belum tentu jahat ya kan, karena bisa jadi misalnya ini lagi ada World Cup ya, pertandingan sepak bola, orang-orang ingin lihat skornya. Nah, itu kita sebut namanya flash crowd ya, bukan attack ya, tapi flash crowd ya. Atau juga respon yang lambat ya dalam mengirimkan perintah get ya, yang dalam jumlah yang bersamaan. Ini yang saya ini biasa contohkan dulu ya, sebentar saya contohkan dulu.